Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Sayyidil Awwali wal Akhir di syafaati wa ghayatil ma'amalihi wa sahbihi al-sidqi wal akam wa hadiyatan minal mu'allifin al-kitabil mukarram al-imam Abdul Rahim bin Ahmad al-Qadi wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa asbabihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ لِعِلْمِهِ وَلَا لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ لِجَهْلِهِ. وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى الْإِمَامِ الْمُؤَلِّفِ رحمه الله تعالى وَأَدَاءَ النَّفْعَ بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمين. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat hadir sama-sama untuk menambah ilmu kita. Sekali lagi saya katakan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban dan tidak semua orang yang diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir di sini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dzikri nida'ur ruhi ba'dal khuruj, yaitu menjelaskan tentang panggilannya ruh. Jadi ruh kita memanggil-manggil, ya, ruh seseorang itu memanggil-manggil ba'dal khuruji, setelah ruh itu keluar dari jasad. Fil khabari, dikatakan dalam sebuah khabar, ruya an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kuntu qa'idatan mutarabba'atan. Jadi dulu kata Sayyidah Aisyah, aku pernah duduk kesila, mutarabba' fil baiti, di dalam rumah. Irdakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika aku lagi duduk sila, datang atau masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sallama alayya, dan beliau mengucapkan salam kepadaku. Dia masuk, assalamualaikum, kata baginda Nabi. Fa aradtu an aquma lahu kama kanat adati inda dukhulihi. Maka ketika Rasulullah masuk ke rumah itu, sesegera mungkin aku pengen, kata Sayyidah Aisyah, aku pengen berdiri gitu, ya, menghormati suaminya dan juga Rasulullah SAW. Jadi suaminya dan juga beliau adalah Rasul. Bangun gitu, sebagaimana adati kebiasaanku inda dukhulihi, ya, ketika beliau masuk aku selalu, kata Sayyidah Aisyah, aku bangun. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Uqudi makaniki." Ya Sayyidah Aisyah, hai Aisyah, duduklah engkau di tempat dudukmu, kata beliau itu. Maka lagi antaqumi ya ummul mukminin, kata Rasulullah gitu. Ya, tidak ada tempat bagimu untuk berdiri. Jadi maksudnya enggak usah berdiri. Untuk saat ini engkau enggak usah berdiri, duduk. Qala, ya, maka Sayyidah Aisyah berkata, faqa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika aku enggak boleh berdiri, tiba-tiba Rasulullah duduk gitu, langsung duduk. Fa wada'a ra'sahu 'ala hijri, dan beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Jadi Rasulullah mungkin lelah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah mau bangun, jangan. Ya, saya mau tidur, kata Rasulullah, mau istirahat. Panama mustalqiyan ala qafahu, ya, lalu Rasulullah tidur berbaring ala qafahu, atas punggungnya, maksudnya terlentang gitu, tidur terlentang di pangkuannya Sayyidah Aisyah.
Faja'altu atlubu syaibatan fi lihyatihi. Maka tatkala baginda Nabi tidur di pangkuanku, kata Sayyidah Aisyah, maka aku menjadikan momen itu, menjadikan waktu itu untuk mencari uban fi lihyatihi, di jenggotnya. Jadi di jenggot Nabi itu ada ubannya. Sama Sayyidah Aisyah dicari uban. Ya. Fara'aitu biha tis'a asyarata sya'ratin bayadhain. Kata Sayyidah Aisyah, ketika aku nyari uban, aku melihat aku dapat uban itu sebanyak 19. Ada 19 uban yang Sayyidah Aisyah hitung yang dapat gitu. Ya, bayadhain yang warnanya putih. Ya. Fatafakartu fi nafsi, maka aku berpikir dalam diriku. Jadi ketika Sayyidah Aisyah nyari uban Nabi, ada 19, banyak nih gitu. Maka Sayyidah Aisyah langsung berpikir, faqultu, maka aku katakan dalam hatiku, innahu la yakhruja minad dunya qabli. Kata Sayyidah Aisyah itu, sesungguhnya la yakhruja, pastilah keluar minad dunya, dari dunia ini qabli. Maksudnya pasti Nabi bakalan meninggal duluan, bakal meninggal duluan sebelum aku gitu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fakabaqil ummati bila nabiyyin, maka tinggallah umat ini tanpa seorang nabi. Sayyidah Aisyah gitu, ngomong gitu dalam hatinya. Fabakaitu, maka kata Sayyidah Aisyah, aku langsung nangis. Ya, hatta sala dam'a aini, sehingga mengalirlah air mataku, ya. Kata Sayyidah Aisyah, ala khaddi, di pipiku, gitu, tanpa dia sadari air matanya keluar lalu mengalir. Ya, ala khaddi wa taqattara minhu ala wajhihi, lalu air mata itu netes ke pipinya Nabi, yang mana pada saat itu kepalanya Nabi ada di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Netes tuh. Ya fantabaha min naumihi faqala alaihi salam, maka Nabi kaget bangun. Dari tidurnya, faqala alaihi salam, maka beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah, alladzi abkaki ya ummul mukminin, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai ibunya orang-orang beriman, ya ummul mukminin. Rasulullah nanya, kenapa kamu nangis? Ya, faqasastu alaihi qissah, maka kata Sayyidah Aisyah, langsung aku ceritain. Tadi waktu kau tidur, aku pilih-pilihin uban, aku lihat aku dapat ada 19. Aku langsung berpikir, waduh, jangan-jangan engkau akan meninggalkan diriku, akan meninggalkan umat ini. Kau akan mati sebelum aku mati. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, ayyul hal asyaddu 'alal mayyit. Kata Nabi nanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, keadaan apa, kondisi apa, ya, yang sangat berat yang dialami bagi si mayit. Jadi kalau ada mayat, ada jenazah, ada mayit, apa kondisi yang paling berat? Faqultu, maka aku katakan, kata Sayyidah Aisyah, ya, maka aku katakan, kata Sayyidah Aisyah itu, ya qul ya Rasulullah, katakanlah ya Rasulullah. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah jadi gini, ditanya, Sayyidah Aisyah bilang, engkau aja yang ngomong ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, bal qawli anti, aku ingin kamu yang jawab. Kata Sayyidah Aisyah, faqultu, maka aku katakan, la yakunu asyaddu halati 'alal mayyiti min waqti khurujihi min dari. Jadi kata Sayyidah Aisyah, ya, keadaan yang paling berat yang dialami oleh seorang mayit, oleh mayit itu adalah pada waktu min waqti khuruji, ketika dia keluar min dari dalam rumahnya, dibawa keluar, yahzanu auladahu khalfahu, ketika dia dibawa keluar dari dalam rumahnya itu menangis auladahu khalfahu, anak-anaknya yang ada di dalam. Gitu. Kata Sayyidah Aisyah, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, wa waladahu wa ummahu, aduh bapak gitu, aduh ibu gitu. Kata Sayyidah Aisyah, ya amnahu, wa yaqulul walidu, dan berkata si bapak ini, ya ibnahu, ya anakku gitu. Kata Sayyidah Aisyah,
Faqala alaihi salam, maka berkata lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syadidun." Kata dia, itu adalah suatu hal yang berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama asyadu minhu. Maka, tapi ada lagi enggak? Ada lagi enggak yang lebih berat dari itu? Qultu. Lalu aku katakan, la takunu halata asyadi 'alal mayyit. Enggak ada keadaan yang lebih berat dialami oleh mayit min hini yawdi'u fi lahdihi, ketika dia diletakkan di dalam lahat. Lahat itu bahasa Arab ya. Lahat, yang lahat itu, yang lahat. Ketika dia dimasukkan ke dalam lahat, wa yurshadurahu, dan dia diurut pakai tanah, wa yarji'u anhu aqriba'uhu, ya karib kerabatnya, wa auladahu, dan juga anak-anaknya, wa ahba'ahu, dan orang-orang yang dia cintainya. Ya, wa yusallimunahu ila Allah taala ma'afinihi, dan dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ma'afinihi, berserta amal ibadahnya. Kata Sayyidah Aisyah dulu. Jadi enggak ada yang kata Sayyidah Aisyah nih, yang lebih berat dialami oleh seorang yang sudah meninggal dunia, itu waktu dia itu dimasukin ke lahat, keluarganya ninggalin dia, wayarnya meninggalkan dia, para kerabatnya, anaknya, orang-orang yang dicintainya udah diserahin aja sama Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya, amal ibadahnya. Fayatihi munkar wa nakir, dan datang, ya, mendatangi kepada dirinya munkar dan nakir fi qabrihi, di dalam kuburnya. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, wahai ibu dari orang-orang yang beriman, ma asyaddu minhu 'alal mayyit. Ada lagi enggak, kata Nabi? Ada lagi enggak keadaan suatu kondisi yang lebih berat lagi yang dialami oleh orang yang sudah meninggal dunia? Qalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, ya, qultu, pada saat itu aku mengatakan kepada Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala alaihi salam, lalu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna asyadda halati 'alal mayyit, sesungguhnya suatu kondisi, suatu keadaan yang paling berat yang dialami oleh mayat, hina yadkhulu 'alaihi al-ghasilu fi darihi liyaghsilahu, adalah ketika, ya, yang dialami mayat ini ketika masuk alaihi, atas si mayat itu, al-ghasil, orang yang memandikan si mayat tersebut. Jadi tukang mandi mayat masuk, atau siapapun yang memandikan mayat masuk. Ya, bidarihi, ke dalam rumahnya, liyaghsilahu, ya, liyaghsilihi, untuk memandikan dirinya. Ya. Fa yakhruju khatimash syababi min asabi'ihi, ya, lalu dia mengeluarkan cincin yang ada di tangan mayat seorang pemuda. Misalkan ada seorang pemuda, dikeluarin cincinnya itu, ya. Wa yanzi'u qamisul urushi, dan dia melepaskan gamisnya, ya. Di sini qamisul urus maksudnya gamis pengantin, gaun pengantinnya dilepas. Min badanihi, dari badannya. Wa yanzi'u imamata, ya, imamatal masyayikh wal fuqaha, dan dilepaskannya imamah sorbannya, ya, seorang yang sudah tua, wal fuqaha, dan juga orang alim, min ra'sihi, dari kepalanya, dia sini untuk memandikannya. Artinya apa? Di sini dicontohkan pemuda. Jadi baik dia mau muda, mau tua, dia baru nikah ataupun belum nikah, ataupun dia orang alim, kalau waktunya meninggal, ya meninggal. Gitu, nggak ada kompensasi lagi. Fa'inda dzalika, nah pada saat itu, ya, kondisi ketika itu, tunadi ruhuhu, nah ruhnya manggil tuh di situ, ruhnya keluar tuh. Nah ketika ruhnya keluar, ruhnya masih ada di situ. Nah ruhnya memanggil, tunadi, dia manggil-manggil. Hina tarahu uryanan, ketika dia melihat jasadnya itu uryanan, dalam keadaan telanjang. Udah dilepas tuh, cincinnya udah dilepas. Kalau dia pakai gigi emasnya udah dicopot. Kalau dia pakai gigi palsunya kalau bisa dicopot, dicopot. Gitu, udah ditanggalin semua yang melekat di dalam tubuhnya, ya. Kelang copot, nanti copot, alun copot. Nah itu dia melihat dalam keadaan telanjang, nggak pakai apa-apa, pakaian enggak, perhiasan juga
Enggak. Bisautin, lalu dia memanggil bisautin yasma'uhu kullul khalaiqi illa taqalain. Yang mana panggilan dia, rintihannya dia, ceritanya dia pada saat itu didengar oleh seluruh makhluk illa taqalain, kecuali ada dua makhluk yang tak bisa dengar. Taqalain itu adalah jin dan manusia. Jadi jin sama manusia tak bisa dengar. Nah, dia manggil itu, ya. Taqulu, ya. Lalu dia mengatakan ya Ghassal, katanya, wahai orang yang memandikan diriku, as'aluka, aku mohon kepadamu, billah, demi Allah, katanya, dikata si rohnya yang melihat jasadnya sendiri, antan zi'a thiyabi birifqin, tolonglah kau lepas siyabi, baju-bajuku itu, birifqin, dengan lemah lembut. Tolong lemah lembut, jangan apa? Jangan kasar, jangan keras-keras. Fa inni sa'ah qad istarahtu min mujadabati malakil maut. Kata itu. Sesungguhnya saat ini, kata si roh itu, ya. Sesungguhnya saat ini, ya, qad istarahtu, aku ini pengen istirahat. Aku pengen istirahat min mujadabati malakil maut, dari rebutannya malakil maut Israel. Kata si roh ini, tolong pelan-pelan, karena saat ini aku pengen istirahat. Kenapa? Tadi baru saja aku dicabut nyawaku oleh malaikat maut, malaikat Israel. Jadi tolong pelan-pelan, kata si roh tersebut. Wa idza sabu alaihil ma, maka tatkala si yang memandikan itu menuangkan air, soha kadzalika, lalu dia menjerit lagi, ngomong lagi, manggil lagi, ya Ghassal, wahai orang yang memandikan, billah, demi Allah, la tasubbu ma'aka haram, jangan kau tuangkan airmu itu haram dalam keadaan panas. Jangan pakai air panas. Wala taj'alu ma'aka haram, dan jangan kau jadikan airmu itu air yang panas. Wala baridan, dan juga jangan air yang dingin. Kata si roh itu. Fa inna jasadi, karena sesungguhnya jasadku yang ada di genggamanmu itu, mutaharriqun min naz'ir ruh, katanya. Jasadku itu terbakar, kata si roh itu. Sesungguhnya jasadku itu terbakar min naz'ir ruh, dari keluarnya roh dari dalam jasadku. Ini menggambarkan betapa sakitnya sakaratul maut. Jadi jasadnya itu masih merasakan betapa pedihnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalkan ada orang yang kita cintai sakit gitu, kita ibu misalnya anak ibu sakit, orang yang kayak susternya kasar gitu, ya ngilu gitu, kayak ngilu, nanti rohnya itu ngomong kayak gitu, jangan badanku itu jasadku habis kebakar ketika malaikat maut ngambil rohku. Fa idza ghasalu taqulu ruh, maka apabila mereka telah memandikan, maka berkatalah roh tersebut, billah, demi Allah ya Ghassal, wahai orang yang memandikan, la tansani qawiyan, janganlah kau sentuh aku qawiyan, dengan kuat gitu. Jadi jangan gitu. Kayak ibu nyuci baju itu biasa gitu, dia bilang jangan kuat kata si Maya. Ya, fa inna jasadi majruhun bi khurujir ruh, karena jasadku itu masih terluka. Jasadku masih terluka bi khurujir ruh, karena keluarnya ruh. Itu menggambarkan betapa pedihnya itu. Fa idza faragha min ghaslihi, maka tatkala telah selesai min ghaslihi, dari memandikan si mayat, wada'a fi kafnihi, ya, dan diletakkan di atas kain kafan, wasyada maudi'u qadamaihi, ya, dan dia diletakkan di atas kain kafan yang udah digelar. Itu kan diikat dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu. Ya, dari bawah diikat, ya. Nadahu, ya, tatkala kakinya sudah mulai diikat, dieratkan, nadahu, dan si roh ini kembali ngomong lagi, billah, demi Allah ya Ghassal, wahai orang-orang yang memandikanku, la tashuddu kafna ra'si hatta ara wajha ahli,
Jangan kau ikat dulu kain kafan bagian kepalaku. Hatta ara wajah ahli, sehingga aku dapat melihat wajah-wajah ahli keluargaku. Jadi dia pengen lihat dulu. Wa auladi, dan anak-anakku. Wa aqaribai wa aqribai, dan juga karib kerabatku. Jadi minta sama yang tiap nanti itu. Ya, entah itu tukang mandiin atau keluarga yang mandiin, dia bilang, wahai orang-orang yang mandikan diriku, tar dulu, bagian kepalanya tar dulu. Aku mau lihat keluargaku, anak-anakku, dari karib kerabatku. Ya fa inna hadza akhiru ru'yati lahum, karena ini adalah terakhir kalinya diriku melihat mereka. Fa ana al-yaum, ya fa ana, ya maka aku al-yaum ufariquhum, ya aku pada hari ini akan berpisah dari mereka. Wala arahum, dan tidak akan pernah aku melihat mereka lagi ila yaumil qiyamah, sampai dengan nanti pada hari kiamat. Hidup dulu, ya. Nah, ini kan nanti kondisi yang akan kita alami, ya. Fa idza akhrajal mayyitu min dari, maka tatkala si mayit ini dikeluarkan dari dalam rumahnya, nah, dia manggil lagi. Manggil lagi. Billah, demi Allah. Ya jamaati, katanya, ya jamaati, wahai golonganku, wahai orang-orang yang mengerumuni diriku, wahai orang-orang yang datang, ya, yang berkumpul untuk diriku. La taj'alu bi, janganlah kau cepat-cepat di denganku, hatta auda'a dari, sehingga aku menitipkan rumahku, wa ahli, dan juga keluargaku, wa aqribai, karib kerabatku, wa mali, dan juga harta bendaku. Jadi itu jangan cepet-cepet, pelan-pelan. Aku mau nitipin dulu, kata si mayat ini. Kata si jenazah ini? Siapa namanya? Roh. Kata si roh tersebut. Tunggu, aku mau nitipin keluargaku, rumahku, karib kerabatku, dan harta bendaku. Tsumma yunadi, kemudian dia manggil lagi, ya. Billah, demi Allah, ya jamaati, wahai orang-orang yang berkumpul untukku. Taraktu imro'ati armalatan, aku tinggalkan istriku dalam keadaan menjanda. Fa'alaikum an la tu'dhuha, dia masih berpesan. Cuma saya kan manusia dan dia nggak bisa dengar. Ya, aku tinggalkan istriku dalam keadaan menjanda. Fa'alaikum, maka sepantasnya lah bagi kalian alla turduha, bahwa kalian tidak menyakiti dirinya. Wa auladi yatama, dan juga anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan yatim. Fa'alaikum, maka sepantasnya bagi kalian alla turduhum, bahwa kalian tidak menyakiti mereka. Fa inni, maka hari ini, al-yaum, yang sesungguhnya aku akhraja min dari wala arji'u ilaihim abada, aku akan keluar dari rumahku, wala arji'u, dan tidaklah aku akan kembali ilaihim, kepada mereka abada, selamanya. Nah, ini harus direnungin dulu akhir dari kehidupan kita. Wa idza wada'a al-janazah, dan apabila diletakkan alal janazah, janazah itu keranda, ya, bukan jenazah saat ini kerandanya ada di rumah sakit, gitu. Jenazah itu artinya keranda, bukan objeknya, bukan mayat. Mayat ya mayat, karena keranda. Saat ini jenazah berada di rumah sakit. Ya nggak salah sih, memang di rumah sakit ada keranda, cuman nggak tahu kerandanya siapa aja. Wa idza wada'a al-janazah, maka tatkala si mayat itu, jasad itu diletakkan di dalam keranda, di atas keranda, yaqul, maka dia bilang lagi, dia manggil-manggil, billah, demi Allah, ya jamaati, wahai orang-orang yang berkumpul, wahai golonganku, la taj'alu bi, janganlah kalian jadikan diriku, ya, denganku ini, hatta asma'a sauta ahli, ya jangan kau jadikan, ya, diriku ini atau dengan diriku ini, sehingga aku dapat mendengar sauta ahli, suara keluargaku, wa auladi, suara anak-anakku, wa aqribai, dan juga suara karib kerabatku.
Fa inni maka sesungguhnya aku al-yaum ufariquhum ila yaumil qiyamah, akan berpisah, tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka ila yaumil qiyamah, sampai dengan nanti hari kiamat. Fa idza hamala 'alal janazah, maka tatkala jenazahnya itu kerandanya itu diangkat, digotong, ya, wa qatu biha talata khutwatin, dan melangkah mereka, ya, membawa keranda itu biha dengan keranda itu talata khutwatin, sebanyak 3 langkah. Yunadi, maka dia manggil lagi tuh, bi sauti yasma'uhu kullu syai'in idza taqalain, dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk, illa taqalain, kecuali manusia dan jin. Wa taqulur ruh, dan berkata roh tersebut, ya ahbai, wahai orang-orang yang aku cintai, wa ya ikhwani, wahai orang-orang yang memiliki hubungan saudara atau teman-temanku, wa ya ikhwani, wahai sahabatku, wahai teman-temanku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, la taghurrannakumud dunya. Ini pesannya si mayat. Janganlah kau tertipu oleh dunia, katanya. La taghurrannakumud dunya, janganlah kau tertipu oleh dunia. Kama ghurratani, sebagaimana aku telah ditipu olehnya. Jadi kan ketika itu baru tuh Allah buka, ya, segala amal perbuatannya, baru tuh nyesel. Wah, ya Allah, dulu sedekah dikit, kalau tahu kayak gini gue banyak. Ya Allah, tahunya dosa. Kalau gua tahu dosa, dulu nggak gua kerjain. Nah, saat itu baru ketemu. Cuma dia ngasih nasihat nggak bisa dengar. Illa sama lain, semua bisa dengar, illa sama lain, kecuali manusia dan jin yang nggak bisa dengar. La taghurrannakum, jangan kau tertipu, janganlah kalian tertipu oleh dunia, kama ghurratani, sebagaimana aku telah tertipu oleh dunia. Wala yal'abanna bikumuz zaman, dan janganlah kalian dipermainkan az-zaman, dengan waktu, dengan masa ini. Kama la'ibadi, sebagaimana, ya, kama lu'ibadi, kan sebagaimana dipermainkannya aku oleh dunia. Ya, jadi jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia. Kita yang ambil kendali. Jangan dunia mempermainkan kita. Kita yang mengendalikan dunia. Wa'tabiru bi, kata si roh ini apa? Ambillah pelajaran oleh kalian oleh diriku. Kan kita Rasulullah bilang, ya Umar, kafa bil mauti wa azza, ya Umar, cukuplah bagi kematian itu kau ambil pelajaran. Jadi banyak pelajaran yang diambil ketika kita melihat jasad saudara kita yang terbujur waktu. Ya, kita ambil pelajaran itu. Wa'tabiru, ambillah oleh kalian pelajaran dari diriku ini. Fa inni khalaqtu, ya ma jama'tu liwarisiti, ya. Kata si jenazah, sesungguhnya aku meninggalkan, ya ma jama'tu, apa-apa yang telah aku kumpulkan, liwarisi, untuk ahli warisku. Aku udah kumpulin banyak, ya, aku kumpulin buat ahli warisku. Walam yahmilu min khati'ati syai'an, namun tidak ada yang menanggung, ya. Mereka tidak menanggung, ya, min khati'ati, dari kesalahanku, syai'an, sedikit pun. Jadi itu, aku kumpulin harta banyak-banyak, ternyata dosa-dosaku aku tanggung sendiri, gitu. Makanya kalau kata guru kita, guru Kiai Haji Muhammad Haris Saka, kalau kira-kira kita punya firasat udah mau meninggal gitu, itu dibagi harta. Boleh separuh, boleh sepertiga kita jadiin uang kita itu untuk amal jariah. Amal jariah yang apabila kita mati nanti itu masih bisa ngalir. Masih bisa ngalir. Bagaimana caranya nih? Dengan harta ini orang-orang nanti ingat sama saya. Orang-orang pada bacain Al-Fatihah buat saya. Orang-orang pada doain saya terus. Kayak gitu kalau kata buat guru Kiai Haji Muhammad Haris Saka begitu. Kata beliau, kalau harta kita tinggalin buat ahli waris kita semuanya, rugi kita. Karena belum tentu ahli waris kita ingat kepada diri kita.
Kalau pesan beliau itu tinggalin nih semuanya, udah selesai. Bagi habis sudah. Gitu. Nah kalau pesan beliau gitu. Nah kalau kita kira-kira kita udah umur udah segini nih. Udah kalau main bola udah injury time, tambahan waktu. Kan main bola 45 menit. Kalau udah 45 menit, tambahin 3 menit. Nah itu kalau kata dia, itu udah mulai tuh ya. Kira-kira berapa nih sepertiganya aja deh, apa seperempatnya? Itu kata beliau gitu. Biar kita tidak menjadi orang yang muflis, yang rugi. Kenapa? Karena nanti buat hari waris. Nah ini rintihan dari Rum yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu. Walam yahmilu min khati'ati syai'an. Mereka kagak ada yang nanggung kesalahan-kesalahanku syai'an. Ya gitu. Ya. Apa dalam Al-Quran tuh? Dalam Al-Quran disebut tuh, seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Gitu ya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran ada seperti itu. Nah dia udah ngumpulin harta benda untuk ahli warisnya, tapi tidak ada yang menanggung kesalahan-kesalahan sedikit pun. Wa 'ala dunya, dan atas dunia yuhasibani Allah Ta'ala wa antum tastami'una biha. Dan atas dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisabku, menghitung-hitung amal perbuatanku, menghitung-hitung kesalahan-kesalahanku. Wa antum tastami'una, ya. Dan kalian malah bersenang-senang biha, dengan dunia itu, dengan harta benda aku. Bahkan kata si mayat itu disampaikan Rasulullah, dia punya harta banyak, ahli warisnya senang-senang, dia di kuburan iya, disiksa. Lanjut dari mulai dihitung-hitung. Nih, dosa aku kan dikasih gambaran kesalahan-kesalahan. Apa ya? Ya siksaan awal lah, siksaan awal. Di apa sih? Mentalnya gitu, mentalnya di kayak gini, kayak misalkan kita takutin gitu, itu kan tersiksa. Coba sampai hari kiamat nanti dikasih gambaran siksaan-siksaan yang akan dia dapatkan nanti di neraka. Itu suatu siksaan juga, ya. Nah itu kata dia. Aku tinggalin harta banyak, aku lalu dihisab, kau malah senang-senang. Ya, tsumma la yad'una li, kemudian kau tidak mendoakan, ya mereka tidak mendoakan li untuk diriku gitu. Ya. Wa idza sallu 'alal janazah, maka apabila mereka sholat atas jenazah, artinya kerandanya itu dibawa ke masjid, wa raja'a ba'du ahli, dan kembali sebagian keluarganya, wa asdiqaihi, dan juga sahabat-sahabatnya, minal musalla, dari tempat sholat, yaqulu, maka dia ngomong lagi, billah, demi Allah, ya ikhwani, wahai teman-temanku, inni kuntu a'lamu annal maita, ya, yansa bil ahya, sesungguhnya dulu aku tahu, ya, a'lamu annal maita, aku tahu bahwasanya mayat, ya, yansa bil ahya, yaitu lupa terhadap kehidupan. Jadi mayat ini lupa terhadap kehidupannya. Walakin, akan tetapi, la tansuni bihadhihi sur'ah, janganlah kau melupakan aku secepat ini. Ya, kan ada tuh kejadian belum dikuburin, keluarganya udah rebutan sama angkat besar. Itu digambarkan Rasulullah. Ya, gambar itu. Jadi jangan kau lupakan aku sur'ah, cepat-cepat gitu. Kata si roh ini, la tansuni bihadhihi sur'ah, jangan kau lupa dengan diriku bihadhihi sur'ah, dengan urusan ini, cepat banget. Qabla tadfinuni hatta tanzuru ila makani, sebelum kau menguburkan diriku, hatta tanzuru ila makani, sehingga kalian melihat tempatku, artinya kuburanku. Jadi kuburin dulu katanya. Ya ikhwani, wahai sahabat-sahabatku, inni kuntu a'lamu an wajhal mayyit, ya, dulu aku tahu bahwasanya wajahnya mayat abrodun, itu lebih dingin, minaz zamharir, dari suatu kondisi yang dingin, fi qulubil ahya, yang ada pada hati setiap makhluk yang hidup, manusia.
Walakin la tarji'u bihadhihi sur'ah. Tetapi janganlah kau meninggalkanku dengan kondisi yang seperti ini, cepat-cepat. Gitu kata si jenazah. Aku tahu mayat itu dingin banget. Ya dingin, keadaannya dingin, lebih dingin dari keadaan yang dingin. Tapi kau jangan cepat-cepat kayak gini. Fa idza wada'u 'inda qabrihi, maka tatkala mereka meletakkan si mayat tersebut di kuburnya, yaqulu, nah ini ngomong lagi. Billah, demi Allah, ya jama'ati, wahai orang-orang yang berkumpul untuk diriku, wahai orang-orang golonganku, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, ad'ukum, aku doakan kalian. Wala tad'unani, dan jangan kalian lupa mendoakan diriku. Fa idza wada'uhu fil lahdihi, maka tatkala diletakkan, ya apabila diletakkan si mayat itu fil lahdihi, di lahat itu lubang. Nah di kiri sebelah kanannya itu dicolok itu lahat, lubang lahat gitu. Ya dia ngomong lagi, billah, demi Allah, ya warisi, wahai ahli warisku, orang-orang yang mewarisi hartaku. Ma jama'tu malan, tidaklah aku kumpulkan malan katsiran, harta yang banyak, minad dunya, ya dari dunia ini, illa taraktuhu lakum, kecuali aku tinggalkan itu harta lakum untuk kalian, kata si mayat. Aku ngumpulin harta banyak-banyak, yaitu untuk kamu, untuk kalian. Fatadzakkiruni bi qadrati khairikum, maka ya kau ingat-ingatlah diriku bi qadrati khairikum, dengan banyak-banyaknya kebaikan yang kalian lakukan. Jadi dia berpesan sama ahli waris gitu. Ini kan udah saya tinggalin harta banyak nih, maka ingat dong, ingat kepada diriku. Caranya gimana? Kau banyak buat kebaikan ya kepada ahli warisnya, maka kebaikan-kebaikan itu nanti akan berdampak pada diriku, kata si roh yang udah keluar dari jasadnya. Waqad 'allamtukumul Qur'an, dan sungguh telah aku ajarkan kepada kalian Al-Qur'an. Wal adab, dan juga adab. Fala tansuni min du'aikum, dan janganlah kalian lupa kepadaku min du'aikum, dari doa-doa kalian. Nah, itu ya, dari doa-doa kalian. Jadi udah diajarin Quran. Ini kalau yang orangnya ngajarin Al-Quran gitu, orang tua ngajarin Quran ke anaknya, ngajarin ilmu. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah mengajarkan anak kita? Gitu. Ini dia rohnya bilang, dulu ya qad 'allamtukum, aku udah ngajarin kamu Quran. Wal adab, ilmu adab, sopan santun, ya. Dia bilang jangan kau lupain diriku min doaikum, dari doa-doa kalian kepada diriku. Nah, gimana kalau kita tidak pernah mengajarkan? Apa yang kita mau adu itu ya kepada si anak itu? Wa ala hada, ya wa ala hada, dan atas hadis Rasulullah ini hikayatun Abi Qalabah, ada cerita dari Abu Qalabah, ya ada cerita radhiyallahu anhu, wa hiya, ya, yaitu marawiya annahu ra'a fil manami. Jadi ada Abu Qilabah itu dia pernah melihat dalam tidurnya, artinya dia pernah mimpi. Dia bercerita, dia menghikayatkan. Dia pernah melihat dalam tidurnya, dia pernah bermimpi karena kanal qabru qadim syaqqat. Waktu dia lagi mimpi, dia tidur, dia mimpi, dia melihat dalam tidurnya itu ada kuburannya sebelah-belah, kebuka-buka. Kuburannya itu pecah, ini syaqqat tuh pecah, terbelah. Ya, wa amwatuha, dan mayat-mayatnya qad kharaju minha, keluar dalam mimpinya Abu Qilabah itu, keluar mayatnya minha, keluar dari dalam kuburnya. Wa qa'adu ala syafiril qabri, dan mayat-mayat itu pada duduk di pinggir-pinggiran kuburan, pada duduk di batu nisan gitu ya. Abu Qilabah melihat dalam mimpinya itu, oh, banyak orang gitu, pada duduk di pinggiran kuburan dalam mimpinya Abu Qilabah. Wa kana baina yadayya, ya, kullu wahidin minhum tabaqa min nurin. Nah, dalam mimpinya Abu Qilabah lihat itu mayat lagi duduk di pinggiran kuburannya, keluar di pinggiran kuburannya, dia lagi megang, ya, wa kana baina yadayya, di kedua tangannya itu
Ya, tiap orang itu di antara mereka lagi megang nampan. Lagi megang nampan minurin yang nampaknya itu terbuat dari cahaya. Waro'a dan Abu Kilabah melihat fima bainahum ada di antara mayat-mayat itu rojulan satu orang laki-laki min jiranihim dari tetangganya. Jadi ada tetangganya yang dikubur di situ kebetulan. Ada satu laki-laki tetangganya dikubur di situ. Dalam mimpinya Abu Kilabah itu hadir tetangganya. Lah, itu tetangga gua tuh yang dikubur di situ, gitu kata Abu Kilabah. Lam yara baina yadayhi syai'an min al-nurin. Abu Kilabah lihat tetangganya itu duduk di pinggir kuburan, yang lain pada megang nampan dari cahaya, dia kagak sendirian. Sendirian kata dia, kata Abu Kilabah begitu. Aku melihat tetangga aku dalam mimpiku, dia doang, yang lain pada megang nampan dari cahaya, tapi tetangga aku kagak megang apa-apa. Fasa'altuhu, maka aku beranikan diri bertanya kepada tetanggaku itu. Jadi Abu Kilabah nyamperin, dan ini samperin tetangga, yang tetangga dekat kayak samperin fakultu, maka aku katakan kepadanya, mali, ya la ara baina yadaika nuran, ya tidaklah aku melihat di antara kedua tanganmu itu nuron, kok di tanganmu nggak ada cahaya? Kata si Abu Kilabah bertanya kepada si mayat dalam mimpinya itu. Faqala al-mayyit, maka si mayat tetangganya itu ngomong, inna lihaula'i auladan, sesungguhnya mereka itu dikata si mayat tetangganya ini, sesungguhnya bagi mereka nih mayat-mayat yang ada di sini auladan, mereka ini pada punya anak, wa asdiqa, dan juga pada bersedekah. Auladan asdiqa yahduna ilaihim. Jadi mereka itu memiliki anak dan anak-anak mereka itu bersedekah, yahduna ilaihim, memberikan hadiah kepada mereka. Dibilang gini, kok kamu kalau megang cahaya sih kamu doang gitu, lucu banget gitu. Kalau kata-kata lucu, mungkin pada saat itu mencekam gitu. Kok kamu doang yang megang cahaya? Akhirnya cerita, ini mereka semua pada punya anak dan anak-anak mereka bersedekah dan sedekahnya dihadiahin buat mereka khairan, ya kebaikan-kebaikan. Wa yatasaddaquna li ajlihim, dan mereka bersedekah li ajlihim, ditujukan untuk mereka. Jadi anak-anak yang bersedekah ditujukan li ajlihim untuk anak-anak mereka. Wa hadzan nur, dan cahaya ini mimma yahdunahu ilaihim, dan cahaya ini ya terbuat dari hadiah-hadiah yang mereka kirimkan, yang mereka hadiahkan untuk mayat-mayat tersebut. Wa kana li, ini kata si tetangganya ini, wa kana li, dan adalah bagiku ini, ya ibna ghairi salih, ya ibna ghairi salih, aku punya wa kana li, dan aku memiliki ibna ghairu salihin, aku punya anak ghairu salih, tapi anak aku bukan anak soleh. Wala yad'u, tidak pernah berdoa untukku, mereka enggak pernah doa buatku. Wala yatasaddaqu, dan mereka tidak pernah bersedekah li ajli, yang mana dikirimin buat aku pada si tetangga ini. Walihada la nurun li, maka saat ini enggak ada cahaya bagiku, kata si mayat. Wa ana khajala baina jirani, nah kata si mayat ini apa? Wa ana, dan saya khajala baina jirani, ini saat ini aku malu. Khajala itu artinya malu. Khajala baina jirani, aku malu di antara keluarga gue, tetangga-tetangganya ini kan bertetanggaan kan. Kuburan antara kuburan. Ini saat ini aku malu banget, mereka pada megang aku diam. Kata si mayat tersebut. Falamma intabaha, maka tatkala Abu Kilabah bangun, ya da'abnahu, maka Abu Kilabah langsung manggil anaknya. Panggil anaknya, panggil sini, dipanggil. Wa akhbarahu bima ra'a, maka Abu Kilabah mengabarkan apa yang dilihatnya dari mimpi. Yang diceritain tuh, semalam saya tidur, dalam tidur saya mimpi kuburan tempat kubur bapak lo, gitu. Tempat orang tua lo dikubur, itu keluar semua tuh. Kuburan itu gelap, keluar bapak lo yang agak ada cahayanya. Dibilangnya gitu, karena Abu Kilabah semuanya pada megang nampan dari cahaya, cuma orang tua kamu kagak megang.
Ya. Faqala libnu, maka anaknya ngomong, ana tabtu ala yadaka. Dia langsung akuin. Aku saat ini tabtu ala yadaka. Aku di hadapanmu ya Syekh, ya Abu Kilabah, saya bertaubat. Aku taubat saat ini. Aku taubat di hadapanmu. Kau jadi saksi ya kalau aku pada hari ini taubat. Fala ad'u ila ma kana, ya, ma kuntu alaihi abadan. Maka tidaklah aku kembali, ya, kepadanya abadan, selamanya. Fastaghala bil ta'ah, maka menyibukkan si anak tersebut dengan ketaatan. Ya. Ada si Abu Kilabah tuh dibilang diceritain anaknya langsung tobat. Ya. Lalu ketika diceritain dia tobat, maka dia menyibukkan dirinya dengan taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a wa tasaddaq, dan juga berdoa dan bersedekah an abihi, yang ditujukan kepada bapaknya, li ajlihi, ya, dan juga ditujukan kepada orang tuanya. Falamma madha alaihi zamanun, maka tatkala telah berlalu atasnya beberapa waktu, artinya bisa beberapa bulan atau bahkan tahun, roh Abu Kilabah, Abu Kilabah melihat lagi, mimpi lagi, marratan ukhra, pada kali yang kedua, yang kedua kali, dia mimpi lagi tuh, udah beberapa lama, Abu Kilabah diberikan mimpi lagi, ya, marratan ukhra, fi manamihi, pada tidurnya, tilkal maqbarah, yang terjadi pada maqbarah, pada kuburan itu, ala haliha, atas keadaannya, wa ra'a nuran baina yadayhi, ya, maka Abu Kilabah melihat nur, ya, yang ada di antara kedua tangannya itu, ya, dari rajul, dari lelaki itu, ya, abwa'u minasyamsi, yang mana cahayanya itu lebih terang dari matahari, wa aktaru min nurin ashabihi, yang mana lebih banyak cahayanya dari sahabat-sahabatnya. Jadi ketika dia cerita ke anaknya, Abu Kilabah, anaknya langsung taat, sedekah. Nah, ketika bermimpi lagi, ternyata cahayanya lebih terang dari sahabat-sahabatnya yang ada di kumpulan tersebut. Faqala li, maka si lelaki itu berkata kepadaku, kata Abu Kilabah. Lalu mayat itu ngomong kepadaku dalam mimpiku, ya Aba Kilabah, wahai Abu Kilabah, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu, ya, membalas kebaikanmu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, faqad najautu min khidlatil jiran, sungguh aku telah hilang, ya, aku tadi rasa maluku telah hilang dari tetangga-tetanggaku. Tapi dia malu tuh, tetangga yang berlegang cahaya, dia doang ngatakan dirinya. Nah, ketika itu cahaya dia ternyata lebih terang. Jadi ketika diberitakan oleh Abu Kilabah, nih anaknya langsung dapat hidayah, dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tadinya dia yang agak benar, Allah langsung malah lebih benar dari saya. Maka cahaya yang didapat oleh orang tuanya lebih terang dari matahari dan lebih banyak dari cahaya-cahaya tetangga-tetangganya di kuburan. Wallahu a'lam bishawab.